Seperti pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang presentasi efektif. Nah, sekarang adalah materi apa nih yang mau kita sampaikan. Betul nggak? Kalau kita sudah belajar tentang presentasi efektif, walaupun kemarin masih di opening ya, kan ada tiga O, I, C katanya kan, isi dan closing. Nah, isi dan closing ini kita awali dulu nih isinya dengan materi apa sih sebenarnya atau presentasi apa sih yang bakal kita lakukan yaitu di MP21. Nah, pertanyaannya, MP21 kan sudah banyak kita sudah tahu launchingnya pada beberapa bulan yang kemarin dan mungkin masih ada juga yang masih belum paham apa sih sebenarnya MP21, apa sih yang harus kita perhatikan dan apa yang menjadi kunci utama ketika kita mengetahui MP21 karena direct selling, bisnis direct selling ini core utamanya selain produk adalah tentunya marketing plan. Nah, kalau marketing plan sendiri belum bisa kita kuasain dengan betul, dengan benar, dengan mantap, berarti kan ada yang kurang di situ. Nah, Mas sekarang kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sudah akan siap untuk mempresentasikan atau memberikan pendapatnya, memberikan insight-nya terkait tentang MP21 atau marketing plan 421. Dan sepertinya Bapak Ibu juga sudah kenal ya, karena juga di teaser-teaser atau di sosial media sudah kita umumkan juga. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita hadirkan saja the one and only Bapak Agus Sulaiman. Wabarakatuh. Salam sinergi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mitra-mitra TSI yang berbahagia. Senang sekali saya malam hari ini bisa hadir bergabung di RBS, hadir di tengah Bapak dan Ibu yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersemangat sekali bisa hadir, diundang, lalu bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu mitra-mitra TSI yang luar biasa dalam konteks di mana tidak pernah berhenti kita untuk terus belajar, sehingga dengan belajar kita dimungkinkan tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh dan terus berkembang. Tidak salah dan sepatutnya saya ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada penyelenggara PT Tidaya Sinergi Indonesia yang telah bisa memfasilitasi kita untuk bisa silaturahmi di dalam acara ini. Tidak lupa kepada para top leaders, ya, senior yang luar biasa. Tadi saya sekilas sudah bisa melihat, salah satunya ada sahabat saya, guru saya, Bapak Suripto. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih, Komandan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya diberikan tema itu berkaitan dengan strategi dalam mensukseskan marketing plan 2001. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Mas Pras, bahwa marketing plan 2001 belum lama di launching, tepatnya adalah pada tanggal 1 Juni 2021. Ya. Di dalam sosialisasi tentunya kita pada waktu itu mendapatkan informasi dari perusahaan. Berkaitan dengan marketing plan 2001 ini mengambil tema bahwa di MP yang baru ini mengusung kepada perbaikan, ya, perbaikan, perubahan dan penambahan. Yang tentunya dari tema yang diangkat tersebut diharapkan bahwa MP21 ini menjadi kabar baik, ya, menjadi kabar gembira buat mitra-mitra PT Tidaya Sinergi Indonesia. Namun tentunya seperti kita akan pahami, setiap sesuatu yang baru ini akan menimbulkan dalam tanda petik ada yang positif dan akan ada juga yang negatif. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mencoba, nah izinkan Bapak Ibu sekalian, saya barangkali dalam waktu yang masih terlalu pendek, terlalu singkat, atau bahkan terlalu dini ya, karena MP21 belum lama, baru 3 bulan di launching.
bagaimana mencoba menganalisa dari MP21 ini, ya. Melihat dari isi, ya, perubahan-perubahan yang sudah disosialisasikan dan tentunya kita sudah pahami. Saya harapkan sudah bisa paham semua ya. Ada yang masih belum paham ya? Ya, saya kira rasanya itu di berbagai media, di berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, kita bisa mengakses tentang perubahan apa saja sih di MP21 ini. Juga bisa kepada para leaders terdekat kita. Bagi kita, ya, beberapa rekan-rekan yang barangkali sudah mengalami beberapa kali perubahan marketing plan ya, MP. Lahirnya MP21 ini itu tidak lain atau juga bahwa ini adalah sebuah tuntutan, sebuah keniscayaan dari sebuah perusahaan yang kita ikuti selama ini, di mana perusahaan itu dari awal kita bergabung, perusahaan dengan marketingnya atau base-nya direct selling multi level marketing, ya, atau MLM. Nah, setelah PT Tridaya mendapatkan CUPL sebagai syarat perusahaan yang legal, yang tentunya ini kabar baik buat kita semua, ya, di mana kita nyaman dalam menjalankan usaha di perusahaan di PT Tridaya Sinergi Indonesia. Salah satu turunannya, Bapak Ibu sekalian, yaitu terjadi juga adalah perubahan marketing plan-nya, yaitu di MP21. Turunan dari tuntutan CUPL itu sendiri, ya, dari CUPL itu sendiri, surat izin penjualan langsung. Nah, setelah kita coba bedah, kita pelajari bagaimana isi perubahan yang dilakukan oleh perusahaan lewat MP21-nya, kita bisa menemukan bahwa marketing plan yang dikeluarkan PT Tridaya Sinergi Indonesia hari ini itu adalah sebuah marketing plan bagi para pebisnis jaringan. Sesungguhnya ini harus menjadi kabar baik, ya. Karakteristiknya itu sudah sangat jelas, ini kiblat yang sedang kita tuju adalah perusahaan direct selling multi level marketing. Ukuran baiknya itu yang akan kita pergunakan apa? Nah, kalau kita coba searching, ya, kita coba cari, terutama di komunitas, di market, di pasar yang tergabung di asosiasi penjualan langsung, yaitu di APLI, beberapa kriteria perusahaan direct selling multi level marketing yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya sudah temukan hari ini dengan adanya MP21. Ya. Salah satunya aja dari 8 item kalau tidak salah, ya. Yang pertama adalah bahwa seseorang yang bergabung, hak keanggotaannya, hak usahanya itu hanya diperbolehkan satu. Sekarang seperti yang kita sudah ketahui, ya, aturannya itu sudah menentukan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana setiap mitra yang bergabung itu diberikan tenggang, diberikan waktu, ya, untuk memikirkan, sampai akhirnya untuk memutuskan, gitu ya, hingga benar-benar orang yang bergabung di perusahaan direct selling multi level marketing itu benar-benar berdasarkan kemauan atas dasar pemahamannya. Ini tentunya menghindari dari praktik-praktik penipuan, ya. Nah, itu kita sudah dapatkan di MP21 ini dengan segala turunannya, yaitu di regulasinya. Nah, yang ketiganya adalah bahwa tatkala, nah kalau lihat di APLI, apakah seorang mitra yang bergabung di perusahaan direct selling multi level marketing, tatkala sudah tidak melakukan sponsorisasi, tidak melakukan rekrutmen, apakah masih mendapatkan bonus atau keuntungan? Ya, seperti yang hari ini kita tahu dan kita rasakan, salah satunya dihilangkannya di MP21 ini, tidak ada lagi yang namanya bonus sponsor atau bonus level, di mana kita murni pendapatan yang kita dapatkan hari ini
bonus dan komisinya, itu adalah dari transaksi, itu dari penjualan. Nah, itu paling tidak saya menemukan ada 3 hal yang paling mendasar bahwa ini yang diharapkan ya oleh komunitas, oleh masyarakat yang cara berpikirnya, visinya ini membangun perusahaan, membangun usaha di sistem direct selling multi level marketing. Nah, dalam hal ini akan kembali ini Bapak Ibu sekalian ya kepada kita nih, kepada member-member, kepada anggota. Apakah ini akan menjadi kabar baik? Nah, tentunya bagi orang-orang yang tadi visinya ya ingin membangun bisnisnya dengan sistem direct selling, multi level marketing, ini tentunya adalah menjadi kabar baik. Begitu. Karena sudah selaras dengan apa yang menjadi cita-cita keinginan kita semua. Namun tentunya bagi orang-orang yang dalam cara berpikirnya itu belum mengarah ke sistem direct selling multi level marketing, bisa saja sistem konvensional, ya, jual lepas, jual putus. Nah, tentunya sistem yang baru saja diluncurkan ini tidak akan nyaman, begitu ya. Nah, semoga di forum RBS ini sekaligus kita bisa memberikan pencerahan. Apa sih lebihnya? Apa sih keuntungannya sebenarnya? Sistem direct selling multi level marketing ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebagai kata kunci ini menurut saya, bagaimana kita bisa sukses dalam menjalankan MP21 ini adalah dengan menselaraskan cara berpikir kita ya, dengan karakter ya, apa yang dituntut dan diinginkan daripada marketing plan itu sendiri. Jadi yang pertama kata kuncinya adalah mindset ya. Jadi mindset kita untuk diselaraskan. Ya, bahwa usaha yang kita hari ini jalankan itu bukan perusahaan konvensional. Ini perusahaan direct selling multi level marketing. Nah, ngomong-ngomong tentang mindset, Bapak Ibu sekalian, saya baru-baru ini juga sedang punya hobi baru, nah ceritanya, yaitu olahraga bodybuilding. Ini untuk meningkatkan imun katanya Pak Rifto ya. Jadi selain daripada network building, membangun jaringan, saya juga sekarang coba terjun di bodybuilding. Bagaimana hari ini untuk menata, mengelola, gitu, membangun daripada tubuh ini. Ada yang menarik ya bagi saya, dan dalam hal ini ada beberapa kemiripan yang saya temukan, gitu ya. Bagaimana diolah tubuh, ya, yang disebut dengan bodybuilding, para binaragawan ini, dengan apa yang selama ini sebenarnya saya jalankan di PT Tridaya dengan bagaimana membangun jaringan. Yang pertama ya, itu teman-teman kawan-kawan kita yang terjun dan bergabung ya di dunia bodybuilding, awalnya itu pada bersemangat Pak, pada seneng, pengen lihat teman-temannya yang udah jadi, wah ototnya kekar, badannya bugar, gitu. Begitu bersemangat. Itu yang pertama. Namun setelah terjun dan dicoba, itu banyak Pak, yang ternyata rata-rata yang saya tahu itu 2 minggu bertahannya itu, ya minggu ketiga sudah tidak hadir lagi, ya jauhnya itu di bulan pertama minggu keempat, karena setelah latihan pulang ke rumah itu ngangkat gayung juga katanya sampai nggak bisa, gitu ya. Nah ini untuk malas lagi untuk hadir di tempat latihan. Ada juga ya teman kita yang memang terus Pak ya lanjut. Nah, yang berikutnya adalah teman kita yang terus lanjut bagaimana gitu untuk bisa cepat ini seperti para seniornya, badannya bagus, ototnya besar, dia ambil beban yang besar dan berat. Namun apa yang terjadi? Nah, yang terjadi malah sangat tidak baik, Pak. Bahkan beberapa ada yang cedera dengan mengambil beban yang ingin segera katanya tubuhnya terbentuk dengan baik. Nah, adapun ternyata teman-teman yang memiliki instruktur, memiliki literasi yang jelas, ilmu yang jelas, begitu ya, dia step demi step dia lakukan prosesnya. Nah, ada ilmu di mana yang disebut dengan di dunia bodybuilding itu, yang disebut dengan mind muscle connection, di mana tatkala, nah ini ya, kita melakukan satu gerakan misalnya,
kita ingin memperbesar otot bicep kita misalnya, ya. Di mana pikiran kita itu harus fokus kepada otot yang ingin kita latih. Sehingga otot tersebut bisa berkontraksi. Dan rasakanlah di setiap repetisinya, setiap pengulangannya. Nah, biasanya sering kehilangan fokus itu bila mana bebannya berlebih. Maka dianjurkan bebannya jangan berlebih sesuai kapasitas. Hingga kita bisa benar-benar bisa merasakannya. Hasilnya ternyata sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana 20-30% dengan orang yang mempergunakan mind muscle connection itu didapatkan hasil yang maksimal. Apa kaitannya? Nah, ini saya bilang ya, dengan apa yang sedang kita jalankan. Tidak sedikit, banyak yang bergabung dengan sistem direct selling atau multi level marketing, termasuk juga di PT Tridaya. Itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu di 3 bulan rata-rata kalau saya melihatnya. Itu banyak yang sudah mundur. Ya. Karena mungkin saja di awal sering dijelaskan, sering disampaikan bahwa ini adalah satu bisnis yang bisa cepat membuat kita ini sukses, membuat kita ini kaya. Nah, gitu ya. Pas kenyataan 1 bulan dia melihat hasilnya, komisinya. Waduh, gitu ya. Jauh nih, Bapak, sesuai dengan ekspektasi dan harapannya. Gitu ya. Ada yang di bulan pertama aja udah mundur. Begitu. Ada yang, wah ini barangkali ini bulan kedua. Dicoba lagi tuh Pak. Ternyata bulan kedua juga sama belum sesuai dengan harapannya. Ada yang bulan kedua mundur. Ada yang bulan ketiga. Gitu ya. Nah, apa yang salah? Begitu ya. Nah, dari awal tadi, bagaimana kita bisa memahami karakter, ya, bisa memahami arah dari sistem yang sedang kita jalankan. Di MP21, kita tadi awal sudah membahas, MP21 ini karakteristiknya sudah network banget. Kalau dulu ada ya selorohan dari kita mungkin di kalangan mitra, wah ini mah sistem TSI mah konvensional yang disistemkan, begitu ya. Kita masih ingat dulu dengan multi HU, dengan MP yang sebelumnya lebih berbasis omset, begitu ya. Nah, tetapi, nah begitu ya, kalau di MP21 yang notabene itu sebuah turunan keniscayaan dan harus diterapkan, karena juga tuntutannya daripada si UPL itu demikian, kita bisa melihat Pak, bahwa karakternya, kiblatnya TSI sudah sangat jelas. Ini adalah perusahaan direct selling multi level marketing. Artinya, bagi teman-teman, bagi kita yang memang ingin menjalankan daripada sistem pemasaran seperti ini kabar baik. Ya. Ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Tetapi, bagi teman-teman yang hari ini barangkali mindsetnya masih konvensional, masih berbasis omset, masih ingin jual putus, begitu ya. Nah, tentunya dengan MP21 ini, tentu ada ketidaknyamanan. Perlunya adanya selanjutnya keselarasan yang perlu kita lakukan terhadap marketing plan MP21. Jadi yang pertama, ini menurut saya, kunci untuk kita bisa sukses menjalankan MP21 ini adalah menselaraskan ya, cara berpikir kita dengan apa yang menjadi karakter itu sendiri. Jadi MP21 adalah satu marketing plan direct selling multi level marketing. Jadi gambarannya masih atau contohnya sederhana sih kalau menurut saya. Contoh lah misalnya 1 dikali 1000 ya, itu atau sama dengan 1000. Ya. Itu cara berpikir konvensional. Itu cara berpikir omset. Artinya satu orang mitra, bagaimana dia ya, bisa memiliki omset 1000. Penghasilannya besar tentu, begitu ya. Apakah di kita masih ada? Ya mungkin ada. Gitu. Tetapi hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan umumnya oleh setiap mitra. Karena di dalam sistem MLM itu penting ya, bahwa yang disebut duplikasi, hal tersebut juga bisa dilakukan oleh
mitra-mitra yang lain. Bisa dicontoh dan bisa diikuti. Nah, bagaimana dengan mindset sebagai seorang network builder atau pemain jaringan, leader jaringan? Bukan 1 kali 1000, tetapi 1000 kali 1. Hasilnya sama, ya, 1000. Tetapi yang membedakan adalah kalau yang pertama, 1 orang memiliki kemampuan sales sampai omsetnya 1000. Katakanlah produk yang dipasarkan. Tetapi yang kedua adalah bagaimana, ya ini ya, yang 1000 itu, nah itu 1 konsumen, begitu ya, 1 pengguna kita pindahkan, kita alihkan. Tetap nanti akhirnya juga akan 1000. Cuma yang membedakan, kalau di konsep direct selling, itu adalah rata-rata orang bisa melakukannya. Contoh kita tatkala menghijrahkan 1 orang di produk yang sedang kita pasarkan, ya. Lalu kita hijrahkan lagi 1 orang. Artinya itu sesuatu yang sangat sederhana dan siapapun bisa untuk menjalankannya. Berbeda dengan contoh yang 1 orang bisa mengeluarkan, bisa laku, bisa punya omset 1000. Tetapi bisa kita lihat nanti, tatkala yang 1 kali 1000 ini hasilnya 1000, yang 1 orang ini ya, tidak bisa melakukan aktivitasnya, tidak bisa selling produk, apapun kondisinya, maka hilanglah sudah, begitu ya, pendapatan penghasilannya atau omset yang 1000 tersebut. Berbeda dengan yang 1000 kali 1. Tatkala seorang ya, atau kita malah seseorang 1 yang tidak gitu, menjalankan, 1 yang hari ini sudah tidak mengkonsumsi, masih ada 999. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Nah, kita juga masih sering ya mendengar ya, salah satu problematika nih di jaringan kita dan masih ada tentang isu-isu undercutting, gitu ya, tentang masalah selisih. Bapak Ibu sekalian, itu ada karena cara berpikirnya konvensional, Pak. Kalau kita ngomong tentang selisih, kita ngomong tentang margin, lalu terjadi perang harga, itu cara berpikir konvensional. Nah, apakah hal itu? Nah, saya tidak akan menghukumi tentang baik dan buruk, di mana ini sebuah pilihan. Tetapi begitu ya, regulasi dibuat ya, sesuai dengan daripada sistem itu sendiri, tentunya adalah untuk kenyamanan. Bisa saja untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu pendek, ya dia mendapatkan hasil. Tetapi untuk jangka panjang, ya untuk bisa disebutkan nyaman, itu agak sulit menurut saya, begitu ya. Nah, itu kita masih dapatkan itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana hari ini kita merubah cara berpikir kita bahwa kita adalah seorang network builder dengan MP21 ini. Network builder adalah pembangun jaringan, begitu ya. Adalah pembangun jaringan. Nah, kita juga masih suka mendengar ya di kalangan mitra kita atau bahkan mungkin di mitra sendiri. Misalnya, wah, saya hari ini sudah bersusah payah, begitu ya. Kita hari ini untuk selling produk, kita membangun jaringan, gitu ya. Wah, yang diuntungkan tuh mungkin itu upline saya, gitu ya. Nah, itu juga belum mencerminkan seorang network builder di dalam cara berpikir dan sikap mentalnya. Karena seorang network builder adalah sesungguhnya seorang business owner yang dia tidak akan ditentukan gitu ya. Penghasilannya tidak akan ditentukan, prestasinya, pendapatannya baik oleh upline ataupun downline kita. Karena ini bisnis kita begitu. Jadi kalau masih berpikir ke sana kemari ya, termasuk tadi, wah ini itu masih cara berpikir konvensional. Maka yang pertama dengan mindset, dengan cara berpikir kita sebagai seorang business owner, ya, disitulah kita sudah tune in istilahnya, sudah kena, ya, dan itu sudah satu dari kunci untuk kita sukses menjalankan MP21. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang saya coba pelajari karakteristik dari MP21 ini, untuk menjadi sukses, yang keduanya adalah dibutuhkan kesungguhan. Wah, itu
sangat normatif, itu sangat umum Pak Agus gitu ya. Betul. Tetapi kalau kita telisik hari ini, kita periksa hari ini, itu sudah dituntut oleh sistem. Kalau hari ini kita dipaksa oleh sistem bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan daripada marketing plan MP21. Misalnya contoh lah gitu, dalam prospek misalnya ya. Tatkala kita tidak sungguh-sungguh di dalam prospek, memberikan penjelasan yang baik, memberikan penjelasan yang benar begitu ya tentang bisnis yang kita jalankan. Lalu bergabunglah seorang calon mitra menjadi mitra. Tetapi tatkala sudah bergabung misalnya, oh ternyata tidak sesuai dengan apa harapannya. Maka selanjutnya mitra tersebut katakanlah tidak aktif gitu ya. Apa yang terjadi di MP21 sekarang, Pak? Ya. Yang kena punishment, nah ini ya, yang kena sanksi itu bukan hanya mitra yang baru bergabung, tetapi termasuk upline-nya atau yang mensponsorinya. Karena seperti kita tahu, tatkala seseorang bergabung sudah diregistrasi misalnya, lalu di bulan itu tidak tutup poin, tidak melakukan pembelanjaan seperti yang menjadi syarat 30 ya, poin, maka oleh sistem itu akan dihapus dan di-delete. Dan bentuk sanksinya adalah di mana kartu tanda penduduk begitu ya, KTP yang dipergunakan oleh si mitra tersebut itu tidak akan bisa dipergunakan selama 3 bulan. Termasuk juga misalnya upline-nya tadi yang meregistrasi, yang mendaftarkannya itu juga tidak bisa direaktivasi selama 3 bulan. Nah itu sanksinya begitu ya. Misalnya si mitra tersebut ya setelah 1 bulan setelah tidak aktif, dia mendapatkan lagi pemahaman yang lebih baik, gitu ya, penerangan lebih baik. Lalu selanjutnya dia punya keinginan untuk bergabung lagi, gitu ya. Tadi itu tidak bisa dilakukan, harus menunggu dulu waktu sampai 3 bulan. Maka dengan ini sistem sudah menuntut ya, mendorong kita untuk dari awal kita memiliki kesungguhan, memiliki dalam arti lebih selektif lagi. Kalau perlu, Pak, kalau perlu, kita tanya nanti ya, seseorang atau calon mitra yang ingin bergabung itu, Bapak, Ibu misalnya, apakah Bapak sudah paham ya tentang perusahaan yang hari ini akan Bapak bergabung? Bapak, Ibu, apakah hari ini Bapak sudah paham tentang apa? Tentang rencana pengembangannya, apa yang menjadi hak Bapak dan juga apa yang menjadi kewajiban Bapak? Kalau perlu diklarifikasi lagi, Pak, ditanya ulang lagi. Karena bila mana tadi terlanjur, gitu ya, lalu setelah register ternyata tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka tadi oleh sistem itu sudah akan di-delete dan tentunya rugi bagi calon atau member bank baru itu, termasuk juga rugi untuk kita. Nah, dan bukan hanya di pintu masuknya, yang itu juga harapan sikap mental dari cara berpikir sebagai seorang network builder itu juga untuk apa? Untuk siapa? Juga untuk para mitra-mitra yang hari ini sudah jauh dan terus menerjuni daripada bisnis ini. Di GM misalnya ya, lalu di SM. Nah, tadi sudah harus bisa fokus dan bisa merasakan repetisinya begitu ya. Kita fokus di situ. By proses. Karena bila mana contoh misalnya, seorang yang sudah mengembangkan membangun jaringan, lalu misalnya tidak memenuhi syarat keaktifan, maka nanti mitra tersebut juga akan kena punishment tatkala sudah masuk 1 tahun, kategori tidak aktif. Jadi yang kedua, sebagai kata kunci menurut saya, untuk kita bisa sukses membangun bisnis kita dengan MP21 itu dibutuhkan kesungguhan, ya, sungguh-sungguh. Nah ini menjadi kata kunci yang kedua. Wah, kalau sekarang gimana Pak ya? Di luar saya kan hari ini banyak juga tuh, gitu ya, yang hari ini belum menjalankan, masih cara berpikirnya konvensional. Nah, Bapak tidak perlu lihat kanan, tidak perlu lihat kiri. Kita hari ini fokus aja.
Ya, karena tatkala kita sesuai dengan karakteristik sistem, sesuai dengan aturan dan regulasinya, kita selaras, kita akan mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan usaha itu sendiri. Yang notabene akhirnya hasil itu akan menjadi efek. Mungkin saja hari ini ada mitra-mitra kita yang masih mindsetnya konvensional, tidak mempraktekkan, tidak menselaraskan. Mungkin saja hari ini mendapatkan hasil. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, itu jelas akan terjadi, Pak, benturan. Tidak akan terjadi kenyamanan. Yang pada akhirnya tidak sedikit. Kita bisa hitung-hitunglah, katakanlah ya, berapa sih untuk jangka pendek keuntungannya. Lalu untuk jangka panjang. Karena seiring sejalan dengan perubahan MP dan sekaligus perubahan cara berpikir yang kita harapkan terus kita hari ini sosialisasikan, itu akan lewat, Pak, ya. Akan lewat dengan MP21 ini dengan para pengembang dan network builder-nya. Itu adalah yang kedua. Ya, yang kedua, dibutuhkannya adalah kesungguhan. Nah, apa kata kunci yang ketiga untuk kita bisa sukses menjalankan MP21 ini? Itu kita menemukan hari ini konsistensi, Pak, ya. Konsistensi. Jadi bagi orang-orang yang hari ini konsisten di dalam menjalankan by system, sesuai dengan sistem, sesuai dengan aturan, kita akan mendapatkan selain kenyamanan, tentu hasil yang maksimal. Nah, kemarin saya coba dalam 3 bulan ini riset kecil-kecilan ya. Seperti apa sih perbaikannya begitu? Saya tuh penasaran. Seperti apa sih perubahannya begitu ya? Ini belum perubahan. Belum penambahan. Saya baru sedang coba meneliti tentang masalah perbaikannya. Seorang peraih SM, saya coba kemarin cek, saya buka di komisi yang dikeluarkan pada bulan September ya. Seorang SM yang meraih konsistensi penuh, Bapak bisa paham dengan konsistensi penuh ya. Artinya seorang peraih yang sudah 3 kali. Jadi SM penuh itu berarti sudah 3 bulan berturut-turut meraih posisi royalti senior manager. Ya, yang sekali kan 1/3, kalau 2 kali 2/3 ya. Nah, yang ketiga kali itu 3/3 artinya penuh. Saya cek kemarin berapa sih besaran royalti yang didapatkan oleh seorang senior manager. Ya, kalau tidak salah itu 1.066.000. Itu untuk royalti senior manajernya saja yang penuh. Selanjutnya saya coba cek, Pak, untuk peraih director 1 kali. Nah, di bulan September kemarin saya dapatkan hasil 1.033.000. Nah, dari gambaran itu Bapak bisa melihat ya, seorang peraih director 1 kali mendapatkan royalti director itu sebesar 1.033.000. Sedangkan seorang senior manager yang mendapatkan konsistensi penuh 3 kali 1.066.000. Artinya dengan posisi senior manager kan di bawah, seperti kita tahu, di bawah director ya, gitu. Tetapi tatkala konsisten mempertahankan raihannya, itu malah mendapatkan bonus yang lebih besar dibanding seorang peraih director yang 1 kali. Gitu. Nah, apa artinya ini? Gitu ya. Nah, bagi teman-teman, nah, jangan salah nih ya. Sekarang dengan MP21 mudah-mudahan percerahan. Kalau yang biasa begini, Pak, tadi cara berpikir konvensionalnya. Wah, saya kalau dipoinkan bulan ini nih, 5.000 nanggung, saya mau tabung aja deh. Hingga bulan depan saya akan 10.000 bisa meraih posisi director. Nah, dengan gambaran tadi, bayangkan Pak, ya, kalau masih berpikir konvensional itu poin sendiri. Tatkala kita poinkan ya, di rapel 2 bulan hanya mendapatkan malah 1.033.000. Omset 10.000. Tetapi seorang senior manager ya, yang dia konsisten terus Pak, ya, 3 kali ya, itu mendapatkan 1.060.000.
6.000. Nah, artinya dengan MP21 ini, itu dalam konteks baru perbaikan ya. Bagi seorang mitra pengembang yang konsisten, cek istilah Sunda nama ngagecruk begitu Pak, gitu ya, istiqomah, itu mendapatkan ruang, mendapatkan peluang penghasil lebih baik dibanding, maaf punten, kalau saya mempergunakan agak sedikit arogan, para spekulan, gitu ya. Ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, gitu. Nah, lalu, wah kalau begitu mah Pak Agus, saya mah udah mending jadi SM terus. Bukan begitu maksud saya. Karena ternyata di peraih director 2 kali, ya ini bukan 1.033.000 lagi Pak. Kita genapkan lah ya. Untuk 2 kali, royalti atau bonus, ya royalti direkturnya itu 2 juta. Saya rata-ratakan begitulah. Untuk peraih 3 kali, itu 3 juta. Kalau kemarin 2.900.000 sekian lah. Artinya, seiring dengan berproses kita dalam menjalankan daripada usaha ini, bagi orang-orang yang hari ini konsisten, itu mendapatkan apresiasi lebih. Nah, kalau kita seiring dengan ajaran, kalau kita Islam ya, di agama kita, ya istiqomah ya, kalau bahasa agamanya mungkin, amal yang kecil tetapi dilakukan secara istiqomah itu akan menghasilkan gitu, amal yang besar, seperti itu. Berbeda dengan kita punya amal ya besar tetapi sekali. Nah, ini saya melihat sudah tercermin di MP21 ini. Nah, ini kalau menurut saya kabar gembira begitu ya buat para pengembang jaringan yang mindsetnya sudah networker, bahwa ini kita sudah tepat di MP21 ini begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan masalah strategi, menurut saya tidak masalah, silakan. Saya tidak akan masuk ke tataran teknis. Kita masing-masing punya style, kita masing-masing punya gaya, punya cara. Tetapi yang saya pahami dari karakter MP21, dudukannya adalah itu. Yang pertama adalah mindset. Kita selaraskan cara berpikir dan bertindak kita sesuai dengan tuntutan daripada karakter MP, yaitu ini bisnis direct selling multi level marketing. Jadi selayaknya kita hari ini adalah sebagai pembangun jaringan, membangun aset. Yang notabene kita dari awal sampaikan kepada calon mitra, ya, bahwa seorang business owner bergabung dalam tanda kutip di bisnis TSI ini, di mana kita untuk membangun aset, gitu ya. Maka tatkala ada seorang mitra mungkin nanya begini Pak, Geng ternyata hasilnya kecil ya, begitu. Oh iya, saya bilang kan kita sampaikan begitu. Kenapa? Gitu. Karena produk yang dipasarkan itu adalah produk yang dikonsumsi orang banyak, konsumsi harian. Bisa saja kalau ingin besar, misalnya kita tambahin harganya, tetapi kan tidak masuk, begitu ya. Nah ada Pak, di luar kita banyak juga beberapa perusahaan yang sudah bersi-UPL, memberikan potensi penghasilan lebih besar, tetapi tentunya kita tahu juga dengan produk yang eksklusif, yang tertentu, dengan harga juga yang relatif lebih mahal, ya itu segmen pasarnya juga kita tahu, gitu. Dan juga cara menjalankannya tentu tertentu pula. Nah, jadi itu alasannya kenapa sampai hari ini, dan saya putuskan dari awal, saya bergabung di bisnis TSI, ya walaupun kecil, tetapi MP ya, marketing plan-nya ini mengusung kepada kekokohan. Jadi ini karakter sistem, ya, karakter daripada sebuah marketing yang buat saya pribadi, karena ini sudah kepala 5 begitu ya Pak sekalian ya sudah bukan saat lagi untuk gambling lah. Saya butuh kepastian sebuah usaha, yang mana usaha itu membutuhkan kepastian tentang masa depannya. Ini bukan bisnis musiman, lalu juga kita sudah merasakan kekokohan daripada marketing plan-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah kita bangun bermulai hari ini adalah kesungguhan. Dari mulai pintu awal, ya, yaitu rekrutmen, sponsorisasi, dari calon-calon mitra yang baru, kita sampaikan dengan transparan, dengan jelas, baik tentang produknya, tentang perusahaan, termasuk begitu ya, tentang peluang usahanya atau marketing plan-nya. Karena saya banyak melihat atau juga mendengar mitra yang istilahnya muntaber gitu ya, kadang mundur utama berita, karena di awal
itu sering ya Pak, diiming-imingi dengan penghasilan yang besar, yang cepat. Nah, maka kita apa adanya kita sampaikan bahwa perusahaan sistem yang sedang kita bangun hari ini adalah perusahaan yang mengusung kepada kekokohan. Tetapi bila mana kita sungguh-sungguh dengan pasar yang luar biasa, lalu yang kedua dengan marketing plan-nya yang mudah, yang siapapun bisa menjalankannya, gitu. Tentunya ini peluang bukan lagi kecil. Nah, itu tergantung mindset dan cara berpikir kitanya. Nah, lalu yang ketiga adalah konsistensi atau istiqomah. Di mana apresiasi dari MP21 ini kepada mitra-mitra, kepada kita yang istiqomah, itu memiliki poin lebih dibanding dengan hari ini yang memang raihannya itu, begitu Pak, raihannya itu turun naik. Nah, bagi kita, bagi teman-teman yang hari ini, step by step membangun bisnisnya, tiap repetisi kita jiwai, kita rasakan, lalu kita istiqomah. Di grup manajer bukan melihat daripada komisinya, bukan, gitu ya. Tapi kita layakkan, karena yang namanya nanti posisi dan raihan, itu adalah keniscayaan akan naik. Bila kita terus hari ini fokus, kita selaraskan, kita istiqomah menjalankannya, kesuksesan atau pada puncak itu hanya masalah waktu aja. Nah, mungkin itu saja ya sebagai tips dari saya ya berkaitan dengan bedah MP21 ini. Terakhir dari saya, jadilah seorang leaders jaringan, seorang network builder sesuai dengan MP21, karena seorang network builder selain kaya, selain sukses, adalah akan memberikan fasilitas dan peluang untuk bisa mensukseskan orang lebih banyak lagi. Orang lebih banyak lagi. Ya, nah, itu duplikasinya. Itu saja dulu sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya presentasinya dari Bapak Agus Sulaiman. Nah, buat Bapak Ibu yang sekarang ada di sini, silakan kiranya yang mau bertanya terkait materi hari ini boleh raise hand, klik atau di chat boleh. Angkat tangannya atau emot apapun itu deh. Nanti akan dipersilakan untuk on mic. Bagaimana menyebar? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan, dipersilakan karena penanya terbaik hari ini akan diberikan masker eksklusif. Ya, telah kami siapkan 1 sampai 3 orang penanya terbaik. Mungkin Pak Agus juga boleh mau ngobrol-ngobrol mungkin dengan kangen-kangenan dengan Pak Ripto, Pak Dudi, dan Pak Tio melalui fasilitas ruang belajar sinergi ini. Kan ya, saya berharap sih, Kang Pras ya. Ya. Apa yang saya sampaikan sebagai analisis asas MP21 ini, harapan saya itu tidak puas. Karena tadi ini sebetulnya waktu relatif masih pendek, kita 3 bulan. Nah, harapan juga dengan ini, kita justru atau saya pribadi ingin mendapatkan nanti feedback atau tambahan-tambahan, terutama nih dari para top leader, para senior, begitu ya, bagaimana analisisnya terhadap MP21. Nah, seperti itu, Kang Pras, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Tadi ada yang raise hand, sudah mengangkat tangannya, Bapak Amin. Ya, Kang Pras, kalau saya lihat dari postingan chatnya, saya bisa baca nih, Kang Pras. Oke, gimana? Ya, bagaimana menerapkan sistem network marketing ya kepada para pelaku konvensional, begitu kalau tidak salah ya Pak ya. Bapak siapa ya? Pak Wahyudin Priyono. Oh, lain ya, lain lagi ya. Beda Pak. Bukan Pak Amin yang itu. Mau saya jawab yang ini dulu atau gimana? Ya, atau mungkin nunggu dulu Pak. Sebentar. Pak, nanya Pak. Siapa ini? Samsudin Pak, dari kota Cirebon Pak. Nah, Pak Samsudin dari kota Cirebon nih. Boleh Pak, silakan Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Salam kenal Pak Agus, saya dari Samsudin dari Kota Cirebon, Pak. Salam kenal Pak Sam, silakan. Mohon izin Pak Agus, Pak Pur, saya akan menanyakan apakah sistem MP21 ini bersifat statis atau dinamis? Sehingga gini Pak, ketika kita sudah menjalankan sistem MP21 ini lagi kenceng, kalau bahasa kita itu lagi semangat-semangatnya, sedangkan kondisi yang di lapangan kadang berubah Pak. Apakah itu masih bisa berubah atau memang sudah dibakukan dalam beberapa tahun ke depan? Sehingga kami yang ada di lapangan ini sifatnya tidak ngambang, artinya tidak menjadi sebuah dilema, sehingga semangat itu tetap ada dalam hati-hati para network ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sam. Nah, berkaitan dengan masalah MP21 ya, tadi bersifat statis atau dinamis, saya coba pakai bahasa saya, apakah digaransi ini tidak akan berubah begitu ya. Mungkin kalau bahasa saya tangkap dari pertanyaan beliau. Nah, tentu ini alamat yang paling tepat sebetulnya perusahaan Pak untuk menjawab daripada pertanyaan Bapak. Tetapi dalam konteks ini paling tidak yang saya tahu, karena kita juga kita punya leader komite nasional ya Pak ya, satu lembaga kemitraan yang mana setiap kali memutuskan hal-hal yang cukup strategis berkaitan dengan bisnis kita ini, termasuk kemarin di MP21, itu akan melibatkan kemitraan Pak. Oh, siap. Ya, akan melibatkan kemitraan. Nah, artinya dimungkinkan ya bahwa MP21 misalnya nanti tahun 2003 apakah masih MP21? Nah, mungkin saja itu akan ada perubahan sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan, dinamika bisnis kita. Tetapi yang perlu kita kawal sebenarnya bukan masalah berubahnya. Ya, yang perlu kita kawal adalah perubahannya ini harus ke arah lebih baik. Artinya dari MP sebelumnya seperti MP21 itu menambahkan dan memperbaiki. Nah, seperti MP21 kan ini tidak menghilangkan daripada kebaikan di MP sebelumnya. Ini adalah penambahan dan perbaikan. Nah, kalau hal tersebut tentunya ini harapan kita semua bahwa tatkala satu ketika nanti ada perubahan adalah untuk menambah perbaikan dari MP21 ini. Mungkin seperti itu. Tapi lebih tepatnya mungkin di sini ada CMO kita ya, perwakilan dari perusahaan, Pak Pur yang bisa menjelaskan. Silakan Pak Pur, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Pak Samsudin dan juga Bapak Ibu yang lain, bahwa ada dua hal yang membuat sebuah marketing plan dalam sebuah perusahaan network marketing itu berubah. Yang pertama adalah karena ada partisipasi atau ada yang namanya dengan dari members ya, bukan arti partisipasi ya, namanya itu ada semacam usulan dari members terkait dengan kondisi di lapangan. Nah, usulan ini pasti perusahaan ini hanya sebagai fasilitator ya, perusahaan hanya sebuah platform yang ingin menghantarkan mitra-mitranya mencapai tujuan sukses bersama TSI. Jadi namun yang kedua faktor yang tak kalah penting berubah bila ada regulasi dari government. Karena perusahaan sebagai fasilitator ini ada dua yang dihadapi. Yang pertama secara market perlu seksi dan menarik. Di satu sisi, dari sisi government, dari sisi regulasi, karena perusahaan ini dipantau oleh Kemendag, karena kita ingin menjalankan perusahaan ini bukan perusahaan instan, bukan perusahaan yang 1, 2, 3 tahun, tapi ingin perusahaan yang go nasional, go Asia, go internasional, di mana ketika kita memilih jalan untuk lebih besar, jalan raya, maka tantangannya adalah perlu mengikuti kaidah-kaidah, aturan-aturan yang diatur oleh jalan raya, oleh negara. Karena boleh jadi kalau kita mau negong-negong ya Pak, kalau kita mau mainnya di main area kecil, kita bisa labrak tuh berbagai regulasi, tapi kan nggak gitu, karena kita ingin mengajak lebih besar. Ini kita nih secara growth targetnya adalah 10 juta di tahun-tahun sebelum pandemi. Qadarullah, ini tantangan. Mungkin juga untuk kita setback, kemudian refleksi, kita mulai memikirkan dari perusahaan bebenah,
dari kememberan juga bebenah sambil mengikuti mana yang memungkinkan akan melejitkan dari sisi pergerakan kita. Karena boleh jadi MP21 seperti yang disampaikan tadi Pak Agus, terima kasih Pak Agus sudah sharing nih. Saya jadi mengingatkan juga dari sisi perusahaan, oh iya ya, bahkan dari sisi perusahaan kadang-kadang perlu diingatkan oleh members. Karena members ini user dari si MP itu sendiri. Ibaratnya pabrikan mobil, yang paling tahu mobil fitur-fitur itu bisa jadi bukan pabrikannya. Malah mobil itu, fitur-fiturnya, itu berdasarkan dari feedback si pengguna mobil. Nah, MP21 ini digunakan oleh perusahaan? Bukan. Tapi oleh para members. Sehingga members yang paling tahu, oh iya ya, ternyata MP21 ini didesain sedemikian rupa untuk fit dengan yang namanya business network. Dengan 1HU tadi, yang pertama itu apa Pak Agus, bahwa ini benar-benar kita memfasilitasi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Iya, jangan orang yang singgah, percuma singgah tapi nggak sungguh. Yang kedua, dia orang yang konsisten. Ini Pak Rito yang paling konsisten karena beliau adalah pasangannya Bu Istiqomah. Yang ketiga, ya Bapak Ibu, adalah bagaimana ini benar-benar fit dengan core bisnis kita, yaitu network. Ibaratnya burung elang, kita nggak fighting di daratan, tapi kita di udara, ular itu di bawah barat. Ya, menarik sekali. Mungkin dari sisi perusahaan, kalau pertanyaannya adalah apakah ini akan berubah, kita perlu berubah dan tidak perlu trauma dengan perubahan, selama perubahan itu menuju yang lebih baik. Dan berdasarkan pengalaman Pak Agus atau Pak Rito atau Pak Tio, nanti juga teman-teman di sini ada Pak Dudi juga yang sudah melewati berbagai perubahan dari mulai MP14, MPP, dan juga MP21. Ini bisa cerita juga nih Pak Rito, yang Pak Tio, Pak Dudi, Pak Dasep atau Pak siapa ya Pak Agus ya. Gitu mungkin dari saya Pak. Ya. Baik Pak Sasmudi, sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Purnama dan Bapak Agus? Sudah ya, baik. Saya mau mengundang lagi nih kepada Bapak Amin. Masih mau ini Pak? Mencoba untuk Pak, kalau nggak Pak Amin, Pak Wahyu. Pak Wahyu, oke. Pak Wahyudin Priyono ya? Ya, Pak Agus tadi udah siap. Baik, silakan mic-nya di-on kan Pak Wahyudin. Bagaimana menerapkan sistem network kepada mitra yang masih pelakunya konvensional begitu ya? Ya, jadi kepada para pelaku konvensional, jadi menerapkan sistem. Para pelaku konvensional, maksudnya jadi bagaimana menerapkan sistem network marketing kepada para pelaku konvensional? Mungkin menjelaskan ke prospek teman-teman di pelaku konvensional atau gimana, Mas Wahyudi? Di pelaku konvensional, ya. Nah, biasanya saya sendiri, ya Bapak, begitu ya, berkaitan dengan coba memberikan peluang penawaran kepada para pelaku konvensional, ya, network ini adalah lebih kepada bagaimana kita menawarkan sebuah peluang untuk membangun aset di network ini. Ya. Seperti tadi, di konvensional, tatkala kita dalam melakukan bisnis terhenti, ya, karena itu biasanya kita sendiri sebagai pelakunya, maka kita dimungkinkan sudah tidak memiliki penghasilan. Sedangkan bila mana kita hari ini bisa membangun daripada bisnis kita lewat jaringan, ya, di mana kita akan memiliki satu aset, suatu ketika kita tidak bisa menjalankan lagi usaha karena hal tertentu tentunya, ya, kita masih bisa untuk mendapatkan daripada penghasilan itu sendiri. Nah, itu salah satu biasanya yang kita coba tawarkan kepada pelaku konvensional, ya, bahwa kalau di konvensional kita sendiri, kalau di jaringan, bahwa bisnis yang kita bangun adalah bagaimana melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Artinya lebih banyak untuk menghantarkan lagi orang-orang yang bisa sukses. Dan kesuksesan menghantarkan daripada orang tersebut itu menjadi garansi kita akan pribadi yang sukses, ya, gitu ya. Jadi kalau di konvensional kita suksesnya sendirian, bahkan kita punya kompetitor dan petarung, ya. Kalau di bisnis jaringan, malah salah satu kuncinya kita mesti bersinergi kalau bisnis kita ingin growth. Bisnis kita ingin besar, artinya semakin banyak menghantarkan orang sukses, itu salah satu kunci. Bahwa di bisnis jaringan, di network marketing, itu kunci untuk bisa kita sukses, begitu Pak. Demikian barangkali. Ini dari leader kita, guru saya, ini Pak Suripto. Ya. Silakan Pak, ini beliau ini
mbahnya, networker. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Agus Sulaiman, Pak Purnama, dan teman-teman semuanya. Di sini saya tidak bermaksud menambahi ya, mungkin hanya sharing saja apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi perihal MP21. Menurut hemat saya sudah amat sangat mendekati sempurna dibanding dengan MP14. Hanya pas bertepatan saja dengan situasi dan kondisi memang yang tidak familiar dengan kita, sehingga kita sudah berjalan 4 bulan, ya, Juni, Juli, Agustus, ya 4 bulan. Sekalipun kita sudah berupaya sekuat tenaga, mungkin teman-teman semuanya di lapangan belum bisa dilihat hasilnya secara signifikan, sekalipun ini memang murni MLM. Jadi transisi dari semi anggap aja, kemudian ke murni. Nah ini kan membutuhkan waktu ya, artinya mungkin kita bisa melihat kurang lebihnya menurut hemat saya 1 semester ya, atau 6 bulan ke depan kita bisa melihat, karena kita di lapangan juga tidak mudah tantangannya tadi. Kalaupun ada yang disebut undercutting dan lain-lain, ini yang lumayan. Kalau bahasa Pak Agus saya boleh pinjam itu, bahwa kalau kita berternak ayam, apakah kita memikirkan telur dan ayamnya saja, atau kita memikirkan carehnya atau musangnya kan? Gitu kira-kira. Nah menurut hemat saya, tetap kita mesti teman-teman kita arahkan bahwa kita di TSI punya tujuan besar. Di TSI kita punya tujuan besar, bahwa terlebih jika kita memahami apa yang ditawarkan oleh TSI, marketing plan-nya menurut hemat saya sudah jauh-jauh lebih baik, bahkan mendekati sempurna. Hanya masalahnya bagaimana kita para penggerak, para leader bersama-sama merangkul teman-teman, ya, yang notabene hampir 2 tahun ini sejenak ada yang duduk diam, ada yang tertidur. Nah ini kita lumayan punya PR Pak Agus dan teman-teman untuk membangunkan, ya, untuk membangunkan teman-teman yang sempat tidur, bahkan nengok kanan atau nengok kiri, yang mestinya kita berlari. Maka kita mengajak sekarang berdiri dan berjalan dulu. Nah, saya sendiri berharap teman-teman, khususnya para pengembang di lapangan, kenapa tidak kita lebih memahami kembali MP21 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa ini sudah mendekati sempurna, saya katakan, jika dibandingkan yang lalu, karena ini memang ada penyempurnaan. Kemudian bagaimana teknis di lapangan, menurut hemat saya beberapa kali ada pertemuan dengan teman-teman dan menggali bahwa kita sudah mulai lupa dengan tujuan awal ketika di TSI. Tadi kalaupun Pak Agus sudah mengingatkan bahwa mereka rata-rata baru 3 bulan sudah istirahat, bukan gagal, istirahat. Nah, bagaimana kita mengingatkan kembali bahwa tujuan awal di TSI, bahwa TSI adalah peluang besar. Peluang besar yang notabene tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita butuh tim. Dan kami sendiri juga tidak bisa sendiri. Kita butuh, salah satunya bagaimana perusahaan merangkul kami. Dan saya juga dulu pernah mengusulkan, mudah-mudahan saya masih ingat ke Pak Pur ya, bagaimana para leader kita bisa dipanggil tatap muka, mungkin bisa lebih spesifik Pak Pur. Siap. Kita bisa lebih spesifik untuk sharing-sharing yang kedepannya bisa dituangkan, mungkin entah itu di RBS, entah itu di acara-acara yang dicanangkan oleh Pak Pur di warehouse atau di cabang-cabang. Kenapa tidak gitu ya? Karena kami memang merasakan sekali kendala atau peluang yang ada di lapangan. Ya, kendala atau peluang yang di lapangan kami merasakan sekali itu, dan bersentuhan langsung. Jadi menurut hemat saya, harapan saya pribadi maupun teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa mewakili bahwa kita butuh kerjasama, kita butuh perusahaan juga bisa melihat bahwa kita yang di lapangan perlu memberikan masukan. Ya, artinya bisa tatap muka. Saya rasa ini lebih cepat lebih baik, dan mudah-mudahan sekarang sudah aman ya. Amin.
kalaupun Aman, ada ya. pertemuan Pak Pur ya, mudah-mudahan ya, dan kami juga sudah sharing-sharing sudah full Pak. Ya, dan mudah-mudahan selama sharing-sharing juga sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan ABC dari Pak RT dan lingkungan. Ini juga sudah cukup jadi penyemangat kami bahwa ini kita sudah mulai bangkit kembali ya. Kita mulai bangkit kembali sekalipun kita tidak mulai dari nol lagi. Terlebih MP21 sudah amat baik lah ya. Ditambah lagi ada acara RBS, ini adalah sebuah vitamin buat kami orang-orang yang di lapangan. Begitu Pak Pur, menurut hemat saya. Pak Agus. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ripto atas jawabannya. Dan itu juga tadi jawaban tadi Pak Ripto, Pak Agus, dan Pak Pur itu sudah mewakili juga dengan pertanyaan dari Bapak Amin ya, Pak Amin, karena pertanyaannya hampir sama. Jadi semoga tadi menyimak jawaban dari Pak Ripto dan Pak Agus. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ibu Yuyun. Bu Yuyun Tangerang bertanya, Assalamualaikum, katanya Pak Agus mau bertanya Pak, banyak mitra yang sudah mitra dan dimitrakan lagi. Kenapa bisa semudah itu ya Pak ya? Lalu ada master tidak mempoinkan dan poinnya langsung diuangkan. Apakah sistem semudah itu Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Yuyun ya. Oke. Nah, balik lagi kalau saya sendiri ya, ini menyangkut mindset ya, menyangkut cara berpikir tadi ya. Makanya perlu menjadi upaya kita bersama bagaimana terus kita melakukan sosialisasi, melakukan satu edukasi yang bisa dilakukan secara masif ya, bisa menjangkau pada mitra-mitra kita bahwa sistem yang kita jalankan ini adalah sistem direct selling multi level marketing ya, bahwa keberhasilan kita dalam membangun bisnis ini bukan masalahnya ada di jalur siapa gitu ya. Karena tatkala tadi kepindahan itu sebenarnya menyangkut di cara berpikirnya. Karena bila mana seorang mitra yang bergabung dan paham, mengerti dengan jelas tentang peluang usaha yang dijalankan di PT Tidaya Sinergi Indonesia, saya kira dia tidak akan mudah menurut saya untuk dia bisa berpindah ya kepada jaringan yang lainnya gitu. Biasanya mudah pindah itu kurang begitu paham dan mengerti, atau dalam tanda kutip bahasa kita sering diberikan gitu ya iming-iming yang lebih menjanjikan untuk menjadi sukses. Nah, ini hal seperti ini yang harus mulai kita hari ini bersama-sama ya, kita perbaiki. Atau bukan saya bahasanya kita perangi, kita lakukan edukasi secara masif. Karena bila mana tadi seorang mitra yang paham dan mengerti di jaringan manapun sebenarnya yang bisa mensukseskanlah dirinya sendiri, begitu ya. Adapun upline, leader itu menjadi fasilitas saja untuk kita bisa meraih atau hal yang kita kurangi. Lalu kalau dari aspek katakanlah aturannya, lalu dari aspek penegakannya, saya meyakini bahwa ini pun sedang terus dilakukan upaya-upaya berbagai perbaikan. Nah, kembali lagi kita nih di kemitraannya selain daripada terus untuk mengedukasi mitra-mitra kita, yang diharapkan sekaligus di Forum RBS ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa tatkala kita peduli hari ini dengan bisnis yang kita jalankan, hingga kita dan mitra-mitra kita bisa selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan tuntunan menjalankan bisnis ini, kita harapkan keterlibatannya di dalam leader komite, ini salah satunya. Di leader komite itu nanti upaya-upaya program dalam rangka mencerdaskan, mensosialisasikan, bahkan sampai kepada memberikan advokasi begitu ya terhadap mitra-mitra yang dalam tanda kutip bisa dirugikan, itu bisa kita fasilitasi. Nah, kita ingin juga sambut nanti bagaimana leader komite mengundang sekaligus Bapak Ibu sekalian yang bertanggung jawab bagaimana untuk mengamankan ya, menyamankan bisnis kita, bukan hanya saya melihatnya bukan dari aspek perusahaan, ini kepada aspek kita sebagai mitra, begitu ya. Karena punten-punten maaf lah ya, jangankan misalnya di TSI, tadi betul kata Pak Risto ya, tentang masalah ya kita bukan hanya bagaimana hari ini untuk bisa bertelur, lalu bagaimana untuk bisa mengerami hingga lalu selanjutnya meregenerasi. Tapi ini ada problem
dengan orang-orang yang masih berpikir pintas tanpa proses, bukan lagi telurnya, bahkan sampai ayamnya. Nah, itu ada garangan atau carutnya, gitu ya. Gitu ya. Nah, saya melihatnya bahwa itu sebuah keniscayaan ya, bahwa hal tersebut tidak mungkin bakal hilang, bakal ada. Kembali lagi ini adalah bagaimana terus upaya kita untuk penyadaran bagi pada diri kita, termasuk juga kepada orang-orang dan mitra-mitra yang kita ajak. Kita lihat aja lah bahwa di negara yang kita cintai ini misalnya begitu ya, polisinya ada, gitu ya, jaksanya ada, aturannya sudah jelas. Ya keniscayaan tetap saja begitu ya. Nah, dengan ini saya berharap juga ya, tentunya dengan MP21 yang sudah begitu baik seperti yang disampaikan juga tadi oleh leader kita Pak Sulipto, saya yakin bahwa tadi perusahaan selanjutnya bagaimana instrumen pendukung baik dalam konteks aturannya untuk mengawal MP21 ini. Ya, kemarin di leader komite yang sudah meeting dengan manajemen, sekarang sedang diajukan di Kementerian Perdagangan, itu sudah bagaimana turunan regulasi untuk mengawal MP21. Lalu yang kedua adalah bagaimana penegakannya dari dalam tanda petik mitra-mitra yang masih terus berupaya menerobos ya, dari aturan-aturan yang sudah ada. Nah, harapannya seperti demikian. Selain upaya kita bersama bagaimana terus menyelaraskan cara berpikir kita dan mitra-mitra kita, hal tersebut juga disambut oleh perusahaan dengan terus memperketat, lalu memperkuat juga aspek daripada penegakan daripada aturan-aturan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di program-program pembangunan leader komite diharapkan nanti kita bisa terlibat untuk terus bisa mengawal bisnis kita. Mungkin seperti itu Ibu Yuyun ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Dan lanjut lagi ini mau ke Pak Cecep, silakan Pak Cecep mau bertanya, mau lewat on mic. Yang mau bertanya ini. Baik Pak, gimana? Silakan. Ini kalau mitra kita udah ngesin supaya dia nggak beralih lagi ke rokok biasanya, itu bagaimana tuh Pak? Maaf ya. Ya karena itu kesulitan juga, katanya oh sama aja asap gitu, efeknya cuma sedikit doang gitu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep ya. Nah, untuk problem di mana seorang mitra, bagaimana bahasa lainnya untuk bisa istiqomah tetap di sin, gitu ya. Kembali ke awal bahwa di pintu awal, tatkala kita hari ini ya menawarkan untuk menjadi seorang member, menjadi seorang anggota, begitu ya. Ini kita tingkatkan kualifikasinya, kita tingkatkan, begitu ya, tentang pemahamannya. Bahwa misalnya tatkala Anda nanti sudah bergabung menjadi anggota, maka salah satunya adalah gitu, di mana Anda harus bisa mandiri gitu ya, untuk bisa berbelanja gitu. Beda lagi dengan statusnya tatkala itu user atau konsumen aja. Karena biasanya salah satu aspek ya yang saya tahu, seseorang itu berpindah lagi nih ke lain hati ya, itu ke produk yang sebelumnya begitu ya. Salah satunya biasanya yang saya tahu itu produknya relatif sulit untuk didapatkan, begitu ya, relatif sulit untuk didapatkan karena biasanya kalau sudah ya, ini sudah apa namanya kecantol, sudah bisa dengan SIN, yang saya tahu biasanya itu agak sulit Pak untuk pindah ke lain hati biasanya, kecuali ini produknya agak sulit untuk didapatkan. Maka kalau menjadi seorang member, seorang anggota yang kita rekrut, dari awal kita pastikan ya bahwa distribusinya kita tunjukkan di mana berbelanjanya, di mana distribusinya. Kita harus mulai mandiri gitu ya berbelanjanya. Beda lagi tentunya ya kalau itu user, itu konsumen. Karena dengan selisih 2.000 kita punya juga cost ya Pak Cecep ya. Punya juga margin, punya keuntungan, begitu Pak kalau yang saya biasanya terapkan begitu Pak Cecep. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Cecep, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Muhammad Jai Abdul Fakar. Silakan Pak.
Nah, silakan Pak Muhammad Jai. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ya, Pak. mau bertanya sesuai yang tadi saya ketik aja sih Pak. Posisinya ramai tuh sini. Oh iya ya. Dibantu dibacakan Mas Pras. Sebentar, ini banyak sekali Pak yang bertanya. Oh, iya. Coba saya scroll dulu ya. Ya, mohon maaf Pak ya, ramai Pak. Ya. Pertanyaannya begini Pak Agus, MP21 sudah berjalan 3 bulan untuk bonus progresif atau konsistensi yang telah meraih 3/3 pada bulan ini. Apakah kembali ke 1/3 atau tetap 3/3 atau 4/3? Catatan, jika royalti dengan posisi yang sama atau jika progresif stokis seperti apa? Terima kasih. Oh iya. Ini Nah, terkait dengan ini Pak, definisi atau penjelasan konsistensi. konsistensi ya. Sebelum ini ke progresif karena itu ke stokis ya. Untuk konsistensi, Bapak siapa ya tadi Pak Pras? Saya lupa. Pak Muhammad Jai Abdul Fakar. Bapak Muhammad, yang saya pahami begitu ya, bahwa hitungan konsistensi itu raihan 1 kali 1/3. Tatkala meraih 2 kali 2/3 ya. Lalu yang ketiga itu baru kita penuh mendapatkan royalti konsistensinya. Lalu bagaimana di bulan keempat? Berarti peraihan keempat kalinya ya. Betul. Nah, hitungannya yang saya pahami begitu ya, itu akan ditarik mundur 3 bulan ke belakang. Artinya bila di bulan keempat Bapak tetap di peraihan yang sama, konsistensi Bapak penuh. Nah, karena 3 kali penghitungannya. Nah, begitu ya. Jadi, namun tatkala contoh nih di bulan keempat Bapak turun, begitu ya. Bapak turun, misalnya tadi dari director ke senior manager. Di senior manajernya itu Bapak jadi mendapatkannya sebisa 1 kali untuk royalti senior manager. Lalu di bulan berikutnya meraih lagi director, berarti Bapak mendapatkan royalti konsistensi direkturnya 2 kali karena pernah turun dulu 1 kali. Nah, jadi penghitungannya itu penuh tatkala kita hitung 3 bulan ke belakang, gitu Pak. Jadi tidak mundur lagi jadi 0, enggak begitu. Itu untuk konsistensi peraihan royalti. Juga bintang demikian. Tetapi untuk progresif, nah barangkali ini berhubung saya tidak telisik dengan stokis, gitu ya, itu kan kaitannya dengan stokis. Yang saya tahu stokis itu sekarang ada 2 ya bonus, ada bonus royalti. Bagi stokis yang mencapai pembelanjaan, penjualannya dipoinkan kalau tidak salah, itu di atas 3.000. Sedangkan bagi stokis dengan minimum penjualannya di 750 sampai 2.999, artinya di bawah 3.000, itu akan mendapatkan bonus progresif. Lalu bagaimana konsistensinya? Nah, itu memang ada rasio antara pembelian ya dengan penjualan. Kalau tidak salah 80% mungkin Pak Pur nih yang paling update. Saya untuk stokis ini agak kurang bisa memperhatikan ya seperti itu. Jadi konsistensi progresif itu ada rasio kalau tidak salah 80%. Bapak misalnya belanja 900 ya, tatkala dipoinkan 100% nggak ada masalah. Berarti kita terus akan mendapatkan bonus progresif dan konsistensinya. Tapi bila mana Bapak belanja 900 misalnya, yang dipoinkan itu di bawah dengan yang dipoinkan kemarin, itu bonus konsistensinya hilang, tapi bonus progresifnya tetap dapat. Itu kalau yang saya pahami seperti itu, Pak Muhammad, begitu ya. Terima kasih. Semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Pak Agus. Semoga, dan sepertinya jawabannya sudah jelas ya. Oh ya. Kita lanjut lagi ke Bapak Saipul Anwar. Ini saya wakilkan aja mungkin ya pertanyaannya karena berhubung juga waktu Ya. supaya tidak terlalu lama. Assalamualaikum. Maaf Pak, apakah boleh atau tidak ketika di satu kota atau tidak ada ketika di satu kota tidak ada master stokis, lalu dari kota upline atau jalur upline ada master stokis, lalu diadakan sub master stokis di kota yang belum ada master stokis. Oh iya. Terkait master stokis nih. Itu boleh tidak boleh sudah menyangkut kode etik ya. Di mana sesuai dengan yang saya pahami bahwa di satu kota ya, kecamatan itu hanya untuk satu master stokis. Lalu bagaimana pertanyaannya bila mana di kota
kecamatan lah, itu belum ada master stokis. Lalu dari jalurnya ya itu mengadakan substokis, kalau tidak salah itu juga pernah ada masalah dulu yang pernah kita dengar seperti itu, begitu ya. Ini lebih ke Pak Pur kayak dari perusahaan nih, tolong Pak Pur, begitu ya. Yang bisa mungkin lebih Bapak menjelaskan silakan. untuk hal tersebut. Silakan Pak Pur. Nah, saya teh Bapak Ibu mau nyumput tadinya mah ya, khusus malam ini teh bagian Pak Agus. Jadi dari member ke member ya, tapi nggak apa-apa. Artinya ini kan semangat kita, spirit kita untuk sama-sama memperbaiki dari sisi member, dari sisi perusahaan. Tadi juga ada beberapa yang mention kalau saya baca-baca sekilas seputar, saya perlu ada pelan tetangga mulai komplain. Kalau saya ngomong suka berapi-api, Pak Agus. Kalau di studio kan enak ya. Kalau di sini perlu ekologik dengan tetangga. Jadi begini Bapak Ibu mitra TSI yang luar biasa. Terkait dengan master stokis dan stokis ini sepertinya perlu untuk dibuatkan batch khusus. Setuju apa setuju banget nih, Bapak Ibu? Ya, kalau setuju banget angkat jempolnya kayak gini Pak. Jadi ini terkait dengan tata kelola stokis, master stokis, warehouse dan segala regulasinya. Kita akan undang dari operasional, dari pelayanan, dari IT bahkan sekaligus ya. Kita akan bahas tuntas segala macam terkait dengan master stokis dan stokis karena ini memang ruwet juga. Master stokis dan stokis ini adalah perlu menyeimbangkan karena fungsi dari member itu ada dua. Yang pertama adalah promosi, yang kedua adalah distribusi. Yang promosi ini bagian Pak Agus dan juga leader-leader lainnya nih, bagian members terkait mempromoting. Tapi terkait dengan distribusi adalah tugas perusahaan yang kemudian diamanatkan kepada members untuk melakukan tugasnya mendistribusikan produk, which is itu adalah tugasnya stokis dan master stokis, dan ada regulasinya. Terkait dengan regulasi, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah hal-hal yang berkaitan dalam kendali perusahaan yang terpantau lewat sistem. Ada members-members yang kemudian entry levelnya atau pintu masuknya ke TSI ini dengan mindset konvensional, bukan dengan mindset sistem, dan ini PR banget. Kalau masuk dengan sistem mindset yang konvensional atau maaf jual beli, jual putus, karena TSI kan jual nyambung silaturahim, nyambung ke peluang. Nah ini menjadi PR buat kita. Kita pun sama-sama belajar dan kita TSI perusahaan bertumbuh dari feedback Bapak Ibu, dari feedback members. Kita bertahan satu dasawarsa karena ada feedback dari Bapak Ibu. Tadi ada yang mention Ibu Tri atau siapa bahwa ya benar, regulasi itu bukan hanya hitam di atas putih dan tentang aturan, tapi bagaimana pengampu regulasinya, bagaimana pelaksana regulasinya, dan kita memang tertatih-tatih bersama members. Ada members yang melakukan pelanggaran karena tidak tahu, kita bisa lakukan dengan cukup memberitahu. Tapi ada members yang sudah tahu tapi tetap melakukan pelanggaran alias dengan perilaku atau intentionnya untuk menggoda kita yang sudah teratur ini untuk menjadi tidak teratur. Karena intensi atau tujuan-tujuan misalnya, karena tadi masuknya secara konvensional ingin dapat cuan instan, ini jadi PR buat kita karena kemudian nggak sabar. Setidak sabar kita melihat MP21 yang banyak sekali di antara kita, MP21 tidak disepertikan bibit, tapi disepertikan gua beli, gua dapat untung. Karena MP21 ini network builder tadi kata Pak Agus, membuild, membangun, tidak bisa dadakan, nggak langsung jadi kayak Arnold Schwarzenegger, perlu bertahap latihan. Demikian hanya dengan membangun sebuah network, tidak bisa. Ingat, kalau animasi zaman almarhum dulu menggambarkan tentang Pipo dan Embro, ya, tentang pipa dan ember, ya nggak bisa instan, dia bahkan dicaci, dicibir karena dia masih saja menyiapkan pipa-pipa untuk menyalurkan airnya. Tapi ya sabar. Dan kita pun Bapak Ibu yang hadir di sini saya apresiasi, acungi jempol yang istiqomah seperti Bapak Ibu semua dan meyakini bahwa kelak ketika kita terus membangun dengan sabar, dengan ada tersistem, nah, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya kelak dibanding dengan cuan sekarang tapi marah bahaya di kedepan hari. Dan terkait baik lagi bahwa kita setelah MP21 ini PR besar perusahaan dan juga bersama Bapak Ibu semua adalah terkait dengan tata kelola atau aturan, which is itu adalah kode etik, etika bermain, aturan main yang bukan hanya hitam di atas putih, tapi bagaimana kita kemudian perangkat kerjanya, perangkat pengaturnya adalah mampu
memberikan sanksi, memberikan peringatan, memberikan suspend bahkan, dan kita sudah melakukan suspend kok. Ada master stokis pelanggar, kemudian kita suspend. Dan ini berlanjut nanti kepada stokis yang kemudian semuanya akan kita atur. Tentunya masih banyak permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin diawali dari ketidaktahuan. Kita akan adakan forum di RBS ini, mohon izin kepada Pak Agus dan juga leader-leader yang lain, boleh nggak kita nih adain satu batch khusus terkait dengan master stokis dan stokis, kupas tuntas habis, karena ada juga permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan lewat ngobrol diskusi seperti ini, ketimbang dengan satu arah. Itu mungkin terkait dengan tadi juga rumus stokis, konsistensi, pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan. Dan juga PR selanjutnya adalah tentang kode etik ini, kita akan ada siapkan perangkatnya dalam bentuk, kemudian juga SOP, kemudian tata kelola pelaporan ketika terjadi sebuah permasalahan di lapangan, ada cutting dan segala macam. Dan kita akan menyiapkan sistem CSO-nya untuk menotifikasi, karena member ini banyak yang laporan tapi kok merasa nggak didengar. Kita berikan notifikasi, laporan Anda sudah diterima, sekarang dalam proses A. Ya. Laporan Anda sedang diproses A, sekarang akan lanjut ke proses B. Anda diminta untuk memberikan data-data, fakta-fakta, dan kita terus proses sampai ujungnya penindakan, diperingati. Kalau tidak diperingati masih melakukan kesalahan, pelanggaran, kita suspend atau kita tutup baik stokisnya maupun master stokisnya, sehingga ada efek jerah dan pemain-pemain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran bisa kita tindak. Mudah-mudahan diberikan kelancarannya Bapak Ibu. Kita juga terus berusaha. Itu Pak Agus. Panjang kalau saya ngobrol, nggak bisa sampai subuh. Nantian Mas Ras. Baik, terima kasih Bapak Purnama atas jawabannya. Kita lanjut lagi nih ke Bapak Epandikar. Ya. Ini agak panjang nih Pak. Awalannya agak panjang tapi pertanyaannya singkat. Topik kita berbicara tentang memahami marketing MP21, yang mana basically tadi dibahas 3 hal pertama, perubahan mindset, kesungguhan, dan konsistensi. Perubahan mindset ini membutuhkan konsep yang jelas yang sudah baku dari TSI, sedangkan kesungguhan dan konsistensi merupakan hasil dari perubahan mindset. Pertanyaannya Pak Agus, apa konsep dasar strategis MP21? Begitu pertanyaannya. Ya. Berkaitan dengan konsep dasar strategi marketing plan 2001 ya. Kalau saya sendiri Pak, itu tahapannya itu lebih, kalau di materi ada 3S itu biasanya suka saya pakai. Itu bagaimana selling tetap ada. Selling itu tetap tidak bisa dinafikan, sebuah keniscayaan, karena kita base-nya lah produk, gitu ya. Nah, tetapi next selanjutnya pasca selling itu ada sponsoring. Bagaimana untuk jadi seorang user, menjadi seorang anggota, menjadi seorang member. Tentunya yang kedua ditawarkan adalah peluang usahanya. Nah, yang ketiganya adalah servicing. Servicing bagaimana memberikan pelayanan kepada para mitra yang bisa menjalankan sesuai dengan MP itu sendiri, sesuai dengan sistem. Nah, kalau dengan hal ini tentunya ini dibutuhkan juga upaya bersama. Kalau saya ingin tambahkan, Pak Pur, di luar kode etik tadi, ini harapan dengan top leader kita, bagaimana membuat satu support system, ini salah satunya, sistem pendukung. Salah satu elemen penting di mana kita memiliki standarisasi dalam memberikan pemahaman, baik tentang produk, tentang sistem, sebuah training yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu dalam konteks yang ketiga adalah memberikan servicing. Nah, itu yang saya pahami tentang konsep dasar untuk bisa mensukseskan MP21 ini. Mungkin seperti itu. Baik, demikian Kang ya. Pras. Ya. Ya, begitu ya jawabannya Pak Pandikar. Semoga oke, udah mantap katanya Pak. Terima kasih Pak Andikar. Kita lanjut ke pertanyaan. Tadi saya sudah tanya, katanya sinyal kurang bagus dari Bu Tri Ariyati, jadi mungkin saya wakilkan saja pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Sebuah sistem akan menemukan keteraturannya ketika ada perangkat lain yang melindunginya. Nah, sementara perangkat pelindung atau hukum tidak melakukan fungsinya, maka secara alami sistem akan mengalami kegagalan. Sebentar ini. Oke, digital forensik dari IT sistem yang sudah terintegrasi selama ini hanya tinggal menunggu ketegasan dari pihak pengampu regulasi. Saya tidak melihat di sini ada pertanyaan, tapi mungkin lebih ke pernyataan atau curhatan. Bagaimana menurut Bapak Agus?
hal tersebut tadi kalau saya sudah cukup banyak terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pur ya. Artinya memang bukan berarti MP21 kita sudah final, kita masih by proses perangkat-perangkat pendukungnya, baik menyangkut tadi etik tentang aturan main, baik juga menyangkut masalah bagaimana penegakannya, itu masih tentunya adalah hal PR besar yang bareng-bareng perusahaan dengan kemitraan, ya di mitra, yang nanti di leader komite, yang harapannya nanti baik di daerah, di pusat itu ada, untuk mengawal daripada perangkat-perangkat yang dibutuhkan dan bagaimana itu bisa kita pastikan berjalan semua. Ya, mungkin seperti itu. Gitu. Baik, itu jawabannya Ibu Tri ya. Semoga bukan jawaban ya, tanggapan berarti ya lebih tepatnya. Iya. Ya. Baik, itu aja pertanyaannya. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu? Dari saya sedikit ini Mas Pras. Gimana Pak Agus? Menambahkan mungkin yang dari yang belum kita tadi singgung berkaitan dengan upaya-upaya pengawasan dan penegakan daripada regulasi. Yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita di perusahaan ini kita punya fasilitas ya, itu namanya Dewan Komisi Kode Etik ya. Dewan Komisi Kode Etik yang nanti harapan bisa dibantu dari perusahaan bahwa itu salah satu instrumen ya, instrumen dalam rangka mengawasi bagaimana kita dalam menjalankan bisnis di TSI ini sesuai dengan aturan mainnya. Nah, makanya bila mana nanti kita menemukan hal-hal yang sekiranya menurut kita ini tidak sesuai dengan aturan mainnya, bahasa lainnya ada pelanggaran, nah harapannya nanti dari pihak perusahaan silakan bisa disosialisasikan di Dewan Komisi Kode Etik atau bisa kepada pelayanan kemitraan. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang hari ini bisa kita pergunakan Bapak Ibu sekalian untuk mengawal daripada MP dan aturan mainnya. Mungkin demikian Kang Pras tambahannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, baik mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang belajar sinergi BET ke-6 ini. Dan mungkin Pak Agus bisa kasih closing statement nggak ya terkait MP21 ini kepada para Bapak Ibu yang sudah hadir di sini? Closing statement dari saya, barangkali apapun hari ini aturannya, apapun hari ini sistemnya, itu akan berjalan dengan baik dengan kita bila mana kita menselaraskan dengan itu semua. Mari bersama-sama kita selaraskan hingga kita akan mendapatkan kenyamanan dalam hal apapun. Terima kasih, Kang Pras. Siap. Pak Tio mau ngomong? Boleh. Oh, ini ada tambahan bagus. Baik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tio. Salam sinergi. Salam sinergi, Pak. Semangat. Salam sinergi. Semoga selalu berkah. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Nah, begini Pak, ada beberapa informasi yang kurang nyaman didengarnya terkait dengan informasi-informasi dari mungkin rekan-rekan yang ada di lapangan atau di topik-topik tersebut ya, terkait dengan apa yang ditanyakan Ibu Yuyun tadi ya. Jadi saya harap tim dari kantor dari sinergi ini minimal lebih diperbanyak lagi lah intelijennya lah. Kalau bahasa saya mah intelijennya. Dalam hal ini jadi tidak ada kekisruan-kekisruan yang sifatnya melemahkan daripada semangat teman-teman. Terus yang kedua, sebenarnya kami yang di lapangan butuh langkah-langkah konkret apa sih yang sebenarnya yang bisa mendongkrak teman-teman ini punya semangat untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi langkah-langkah konkret. Jadi kita nggak cuma basa-basi, bergaya acting semacam enggak. Jadi langkah-langkah konkret apa yang bisa disampaikan ke teman-teman ini untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan semangat dan apa yang diinginkan daripada baik itu dari individu, dari perusahaan, dari teman-teman semua. Itu aja sih. Jadi yang saya ingin saya tinggalkan yaitu langkah-langkah konkret dari apa yang bisa dijalankan oleh teman-teman kita semua. Itu aja. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, berkaitan dengan masalah tadi informasi dan temuan, saya yakin juga karena malam hari ini dari pihak perusahaan Papur itu sudah diakomodir dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan doa saya demikian. Berkaitan dengan langkah-langkah konkret apa sih yang bisa kita hari ini berikan kepada mitra-mitra kita? Jadi tidak lain dan tidak bukan sebenarnya Bapak ya, bahwa apa yang hari ini kita lakukan sebenarnya itu akan sangat tergantung begitu ya dari seberapa besar kita punya impian dan punya harapan. Maka tatkala hari ini Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki harapan dan keyakinan tentang bisnis yang kita jalankan, ya mari selanjutnya untuk kita action gitu ya. Untuk kita action. Apa sih actionnya? Nah ini ya. Yang tadi yang saya pahami bahwa pertama adalah tentu bagaimana menyebarluaskan daripada produk yang kita pasarkan. Kita saling produk sebesar-besarnya, di mana di kantor, di tempat kita tinggal, dimanapun, istilahnya kita tidak pernah berhenti untuk melakukan aktivitas itu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, selain menawarkan daripada kemanfaatan produk, yang selanjutnya kita pun tawarkan tidak pernah berhenti peluang usahanya, gitu ya. Tentu keniscayaan seperti yang kita tahu, tidak semuanya tatkala produk kita tawarkan serta-merta semua orang lalu menerima lalu menyambutnya. Tapi juga hukum alam pasti tidak akan semua orang akan menolak, begitu ya. Nah, itu kita kelola. Tatkala kita juga menawarkan peluang usahanya, belum tentu semua orang juga hari ini akan menyambut, tapi pasti ya, tidak semuanya orang juga menolak. Dan tatkala orang yang hari ini menyambut, maka setelah itu kita bina dengan baik. Kita bina dengan benar, kita ajarkan. Yaitu S yang ketiga, kita berikan servis dan layanan terbaik bagi mitra-mitra kita. Nah, mungkin seperti itu Pak harusnya. Nah, kalau seperti itu, ya hasil itu merupakan efek dari upaya dan usaha yang kita lakukan. Bila mana dalam konteks action masih kekurangan keilmuan, ya kita tinggal baik lagi. Ya, apakah dalam sellingnya, dalam sponsoring menawarkan daripada peluang usahanya, gitu ya, atau di dalam pembinaan hingga tidak terduplikasi. Jadi rumusnya tinggal itu saja. Itu langkah-langkah yang konkret saya kira begitu. Ya, begitu Mas Pras. Semoga bisa membantu, Pak. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga kita sudah ada di penghujung acara ya. Tapi sebelum saya tutup, nanti kita ada foto-foto, tapi saya mau mengumumkan dulu ada pemenang dari masker yang sudah ada berapa orang? 3 orang ya. 3 orang yaitu Bapak Cecep Ainuha, lalu Bapak Muhammad Jai Abdul Fakar, dan Bapak Tio. Jadi untuk ketiga nama tadi silakan hubungi admin RBS ya, Ruang Belajar Sinergi, nanti akan di follow up mengenai maskernya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di Ruang Belajar Sinergi di minggu depan.